semuanya. Nah, kembali lagi bersama kita. Perkenalkan, aku Lutgardis. Saya Konor. Jadi aku mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton video podcast ini. Oke, Konor. Jadi hari ini kita kedatangan siapa? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu ada Kristo dan ada Febri. Nah, akhir-akhir ini kan di Indonesia banyak banget terjadi bencana alam, seperti di Aceh, Sumatera, dan lain-lain. Bencana alamnya itu seperti ada Tanah longsor, banjir, gempa, dan masih banyak lah. Kira-kira gimana sih perasaan kalian berdua lihat saudara-saudara kita yang ada di sana merasakan bencana alam tersebut? Bisa diceritakan? Coba dulu nih, saya. Jadi kalau saya tuh setiap hari tuh kan saya kan main HP ya, itu kayak scroll sosial media tuh kayak berita-berita gitu. Saya tuh kalau baca-baca tuh sedih sekali, seperti kayak apa ya, ikut perasaan berbela rasa dan berbela sungkawa lah. Kayak ini kasihan sekali nih, kita di sini hidup senang-senang, di sana kekurangan pangan, kekurangan segalanya kekurangan. Iya, betul. Jadi kayak ikut berbela sungkawa dan berbela rasa gitu. Oke, gimana Febri menurut kamu? Jujur, kalau aku sedih banget ya, kayak di sana tuh karena bencana alam, jadi alamnya juga kena dampak, manusianya juga kena dampak. Kasihan banget. Oke, jadi aku mau ajak kalian semua buat flashback ke kejadian bencana alam yang terjadi sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu. Maaf ya guys, jadi di sini emang banyak gangguan motor-motor lewat karena ini emang di dalam gang. Oke. Nah, kejadiannya itu adalah letusan Gunung Merapi tahun 2010. Kebetulan tamu kita, Kristo, dia berasal dari Turi, dekat Gunung Merapi tersebut. Terus Febri juga di Jogja ikut merasakan dampak bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Merapi tahun 2010 tersebut. Oke, jadi aku mau minta kalian buat menceritakan sedikit bagaimana kira-kira letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 tersebut. Sebelumnya aku mau tanya nih, yang dimaksud vulkanisme menurut kamu itu apa? Menurutku ya, vulkanisme itu adanya aktivitas magma, yang dimana magma itu suhunya terlalu panas, terus dia bergerak ke permukaan bumi. Oke, gitu. Sama sih kalau saya juga seperti itu. Oke, berarti udah jelas ya buat erupsi vulkanisme itu apa. Oke, aku mau tanya gimana sih waktu itu letusan Gunung Merapi, jenis erupsinya seperti apa, lalu tipe gunung berapinya seperti apa, tipe-tipe letusannya juga seperti apa, silahkan dapat diceritakan. Oke, jadi kalau ini tuh sebelumnya tuh saya akan lebih memperjelaskan. Ini ada dua versi, yaitu versi saya yang lebih dekat dengan Gunung Merapi atau yang berasal dari utara. Jadi kalau dari rumah saya itu puncak Gunung Merapi itu sekitar 16 km. Terus kalau Jody ini dia rumahnya ada di Yogyakarta, jadi kita ada dua versi, yang dekat dan yang jauh. Jadi kalau zaman 2010 itu saya sekitar umur 1 tahun lebih beberapa bulan. Jadi dulu itu saya setelah meledak itu sekitar beberapa hari itu masih di rumah, karena masih ya kayak berita simpang siur sana sini, kita jadi masih agak chaos gitu. Nah terus setelah beberapa hari itu mulai beritanya fix dan mulai abu-abu itu mulai kayak langsung banyak gitu loh. Itu tuh kami sekeluarga, saya, ibu saya, kakak saya bersama simbah-simbah saya itu ngungsi di daerah Maguharjo. Itu kami ngekos untuk waktu dalam kurun ya 1 bulan lah. Setelah 1 bulan itu kita ngekos, itu saya pindah lagi ke daerah Cebongan, itu di dekat rumah di rumahnya teman mama saya. Itu posisinya itu ayah saya itu sedang perjalanan menuju dari Semarang menuju ke Jogja, dan itu di daerah Magelang itu sudah sangat parah sekali. Ayah saya setiap beberapa meter sekali itu berhenti untuk sekedar membeli air galon untuk menyiram mobil supaya kacanya itu terbebas dari abu vulkanik. Nah itu sedikit cerita dari dulu peristiwa saya terkena Gunung Merapi. Jadi kalau menurut saya itu
letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 itu termasuknya yang erupsi sentral. Jadi erupsi itu ada 3 jenis, yaitu erupsi linier yang berarti lava keluar melalui celah-celah atau rekahan batuan. Jadi kayak di sekitar Gunung Merapi. Terus kalau yang kedua B itu erupsi areal, itu ledakan yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga itu erupsi sentral, itu keluarnya magma melalui lubang berbentuk gunung di permukaan bumi. Jadi gunung itu kalau yang erupsi sentral itu dia langsung kayak keluar ke atas. Nah itu erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu dia itu termasuknya erupsi sentral karena itu dia kan judulnya aja gunung meletus. Jadi kayak itu gunung yang keluar magmanya dari lubang gunung. Itu sih. Oke. Aku mau tanya nih, tipe-tipe Gunung Merapinya tuh kayak gimana sih? Tipe letusan Gunung Merapinya nih. Iya. Oh, kayak namanya ya Gunung Merapi, tipe letusannya itu juga letusan Merapi. Oh, ternyata namanya letusan Merapi juga ya? Iya tuh. Nah jadi tipe letusan gunung itu ada 7. Nah yang pertama itu ada tipe letusan Saint Vincent. Letusan itu tuh letusannya relatif sedang, tapi intensitasnya cukup tinggi. Nah terus yang kedua ada letusan Merapi. Letusan Merapi itu dia tipe yang menghasilkan awan panas atau yang sering kita sebut wedus gember. Terus yang ketiga ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii itu letusannya relatif kecil, tapi intensitasnya itu tinggi. Terus yang keberapa tadi? Keempat. Nah, keempat itu tipe Stromboli. Tipe Stromboli itu dia letusannya tuh pada kurun waktu atau interval waktu yang hampir sama. Terus yang kelima ada tipe Volcano. Tipe Volcano itu dia menghasilkan material padat dan juga material yang cair. Terus yang keenam tipe Pele. Nah, tipe Pele itu terjadi karena adanya penyumbatan di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum. Terus yang ketujuh ada tipe Peret atau Plinian. Tipe itu tuh mengeluarkan materialnya itu dapat menghancurkan puncak gunung. Oke, gitu. Aku juga mau tanya nih, buat Kristo, apalagi yang dekat sama Gunung Merapi tersebut, kira-kira saat itu dampaknya seperti apa sih buat warga sekitar? Bisa diceritakan? Oke, jadi untuk yang pertama itu saya akan menyebutkan dampak positifnya dulu ya. Jadi kalau untuk dampak positif pada saat ini tuh saya kayak tanaman-tanaman di sekitar itu tuh bisa subur karena kena abu vulkanik. Ya lebih subur kan tanah kena abu vulkanik itu bisa kayak ada ya pokoknya itu nanti kita bahasnya di IPA ya. Itu menguntungkan bagi petani ya? Benar, petani-petani di sekitar juga lebih menguntungkan. Terus yang kedua itu ada buat para peneliti itu kayak sebuah bisa kita jadikan pembelajaran pada saat ini. Jadi kayak tempat-tempat wisata itu kan juga dulunya itu kan beberapa peneliti itu kan juga datang terjun ke lapangan untuk penelitian kayak gitu. Terus itu dari saya itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya itu yang pertama itu banyaknya korban jiwa. Korban jiwa itu saat itu sangat banyak sekali. Apalagi dulu itu saya pernah diceritakan salah satu teman saya yang bernama Fajar itu dia rumahnya ada di dekat juga dengan Gunung Merapi itu tuh dia menjadi salah satu relawan. Dia tuh dulu masih SMA juga. Dia udah SMA dulu. Itu dia menjadi salah satu relawan pencarian korban bencana alam. Itu dia menemukan di salah satu rumah di daerah Cangkringan. Itu tuh pas dia masuk ke dalam kamar mandi, itu tuh di bak itu tuh ada kayak mayat yang dia masuk ke dalam bak kamar mandi karena dia tuh mungkin rasanya kepanasan dia langsung masuk ke dalam bak kamar mandi. Tapi kan karena adanya wedus gembel atau yang awan panas itu kan jadi airnya mendidih ya, dia kayak masuk ke situ tuh kayak direbus gitu loh.
Nah itu tuh pas ditemukan itu sudah bentuknya sudah kulitnya mengelupas semua, sudah seperti ya tau lah ya kayak ayam direbus gimana. Nah kayak gitu, matang lah. Dulu juga salah satu relawan dari kami itu tidak sengaja itu kan pas itu kan lumpur tanah-tanah semua itu kan masih panas, terkena awan panas itu kaki itu tidak sengaja masuk ke dalam lumpur itu. Lumpur panas. Ya jari-jari itu tuh beberapa ada yang hilang karena kepanasan itu. Jadi dia tidak merasakan apa-apa, hanya kayak kejeblong, tapi pas dibuka ternyata hilang kakinya. Nah itu korban jiwa itu dulu sangat banyak sekali. Terus yang kedua itu dampak negatifnya itu kerugian sangat besar dulu untuk warga-warga yang berada di sekitar Gunung Merapi, yang ada di Cangkringan, ada di Kaliurang, ada di Selo, di Ketep. Itu tuh sangat di Selo ya nggak ya? Pokoknya di sekitar Gunung Merapi itu kayak kerugiannya banyak sekali, mulai dari hewan ternak yang banyak yang meninggal, rumah-rumah pada hancur, banyak yang kehilangan harta lah pokoknya. Terus saya mau menambahi satu dampak positif dari Gunung Merapi. Sekarang tuh jadi ladang cuan bagi para warga petani. yang ada di sana. Ya. Warga ya. Petani juga, karena kan subur, terus mereka menjadi panen. Seperti yang di Ketep itu ya. Di Ketep kan sekarang itu jadi banyak lahan pertanian kan. Benar, nah itu juga. Terus kalau yang untuk di bidang pariwisata itu sekarang, kalau kalian tahu itu apa namanya, Bunker Kaliadem itu dari zaman Belanda ya, beda ya? Beda nggak sih? Beda. Sama, karena itu tuh dulu Bunker Kaliadem itu tuh untuk sebenarnya dibikin untuk meletusnya Gunung Merapi. Tapi karena itu di bawah tanah, pas saat Gunung Merapi meletus, warga itu pada masuk ke situ, tapi gagal karena itu kan kayak malah merangkap warga-warga sekitar itu. Jadi kan kayak di dalam tuh kepanasan, pada meninggal semua. Nah itu menjadi objek wisata lah, kayak batu alien itu kan, batu-batu yang muncul saat setelah terjadinya Gunung Merapi. Itu sih kalau dari saya. Oke, ternyata parah banget ya dulu dampaknya 2010. Jadi kami juga turut prihatin ya. Nah, kira-kira Konar mau menambahkan sesuatu tidak? Untuk saya sih ya baru tahu sih untuk erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu separah itu, sampai bisa menewaskan korban ya. Oke, jadi kami mau pesan buat kalian semua buat jaga kesehatan, buat selalu waspada. Tapi tenang guys, sekarang itu di tempat kami itu sudah ada kayak apa ya istilahnya, kayak berita yang live gitu loh. Jadi kayak misal Gunung Merapi sedang tidak baik-baik saja tuh nanti ada siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu loh. Jadi kayak udah ada pusatnya di sana tuh, pusatnya yang mengabarkan bahwa ini Gunung Merapi sedang tidak baik-baik saja, tapi masih aman, atau udah perlu mengungsi atau perlu berhati-hati, itu sudah ada kabarnya semua. Jadi kita kayak lebih bisa waspada gitu. Kalau mungkin di zaman dulu saat 2010 itu minim ya informasinya, ya, terus berita juga simpang siur. Jadi banyak orang yang bingung. Bener, karena juga kita dulu itu masih cuma mengandalkan Mbah Marijan atau juru kunci Gunung Merapi. Jadi kalau sekarang tuh di Turgo itu sudah ada fasilitas, setiap rumah itu biasanya diberikan HT untuk buat jaga-jaga ya. Berkomunikasi sama pusatnya yang ada di sana. Oke. Kebetulan saya juga ada rumah punya bude saya itu di Turgo. Itu ya setiap hari kayak setel radio yang isinya cuma kayak memberi kabar tentang Gunung Merapi. Jadi memang itu mengingatkan bagi kita semua kalau kita harus selalu waspada. Betul. Dimanapun kapanpun, karena ternyata letusan Gunung Merapi yang 2010 itu cukup jauh ya sebenarnya dari tempat kita saat ini di Jogja ini, di pusat kotanya, namun ternyata juga masih terasa ya. Dulu terasa apa aja sih? Dulu itu habis meletus kan ngeluarin abu vulkanik kan. Nah, itu sampai tempat saya. Padahal kan, jauh ya? Iya, jauh. Terus abu vulkanik kan juga menghambat aktivitas kita toh. Benar. Itu juga kan kalau menurut
itu tuh bisa bikin sesek juga kan, Iya. bahaya buat kesehatan pernafasan abu vulkanik itu. Oke, berarti kita mau mengingatkan buat kalian semua buat hati-hati, waspada, jaga diri buat kalian semua. Sekian podcast dari kita, semoga bermanfaat. Informasinya menambah pengalaman, menambah cerita baru juga bagi kalian. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih bos. Terima kasih sudah menonton. Oke.